Halo semuanya, selamat siang. Bertemu lagi di pertemuan kita untuk kalkulus 1. Nah, teman-teman, sama seperti materi kita yang kemarin, hari ini kita masih akan membahas tentang kontinuitas dan konsekuensinya, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Saya next kan ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang diskontinuitas, kemudian ada diskontinuitas yang bisa kita hilangkan. Kalau kalian bisa lihat di grafik kemarin ya, kita bisa menghilangkan diskontinuitas dengan merename, gitu ya, mendeskripsikan kembali, mendefinisikan kembali suatu fungsi ke dalam bentuk fungsi lain, gitu. Sehingga pada titik tertentu dia yang awalnya discontinue bisa continue. Tapi ada juga fungsi yang tidak bisa kita hilangkan kontinuitasnya, diskontinuitasnya. Nah, contohnya seperti dua grafik ini. Kita diminta untuk menemukan diskontinuitas pada fx sama dengan 1 per x kuadrat dan gx sama dengan cos 1 per x. Nah, untuk yang pertama, fx sama dengan 1 per x kuadrat, kita perhatikan grafiknya. Teman-teman bisa lihat, ini baik grafik di sebelah kanan maupun grafik di sebelah kiri, ini masing-masing memberikan nilai yang berbeda ya. Walaupun nanti keduanya sama-sama menuju ke tak hingga. Semakin dia didekati dari sebelah kiri, akan menuju ke tak hingga. Semakin dia mendekati dari sebelah kanan, akan menuju ke tak hingga. Teman-teman ingat, karena ini sama-sama tak hingga, bukan berarti nilainya akan sama. Teman-teman bisa lihat grafiknya. Yang ini berbeda ya dengan grafik yang di sebelah kiri gitu. Walaupun nilai yang dituju sama, tapi tidak ada jaminan kalau tak hingganya itu pun bernilai sama. Begitu. Sehingga kalau dari sini kita bisa melihat bahwa limit x mendekati 0 dari 1 per x kuadrat itu tidak ada. Sehingga f itu discontinue pada x sama dengan 0. Nah, hal ini juga kita lakukan untuk menganalisis grafik dari gx yang kedua tadi, yaitu cos 1 per x. Nah, ini grafiknya untuk cos 1 per x. Kita kemarin sudah melihat bahwa grafik yang berosilasi seperti ini nilainya tidak bisa kita tentukan karena osilasinya itu, karena bolak-baliknya itu semakin merapat ya, semakin menuju ke 0, sehingga limitnya juga tidak ada. Nah, dalam kedua kasus ini kita perhatikan bahwa limit itu tidak ada. Tapi tidak ada pula cara untuk mendefinisikan kedua fungsi pada x sama dengan 0, sehingga kedua fungsi tersebut bisa continue pada x sama dengan 0. Mau kita definisikan kembali x sama dengan berapa, di 0 juga agak susah. Gitu ya teman-teman ya. Karena nanti bisa jadi malah mengubah fungsi. Ini bedanya dengan contoh kita yang kemarin. Contoh kita yang kemarin, itu dia tidak mengubah fungsi. Gitu. Tapi di contoh yang ini bisa jadi ketika kita masukkan x sama dengan sekian, pokoknya kita paksa nih harus continue. Nanti malah fungsinya yang berubah. Begitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke contoh kita yang berikutnya, ini ada beberapa teorema yang nanti berguna untuk kita menyelesaikan soal-soal yang ada. Yang pertama, semua fungsi polinomial itu continue di mana saja. Jadi untuk x berapapun dia continue. Kemudian ada pula fungsi sin x, cos x, tan min 1. Jadi bukan tan 1, tan min 1. Sebentar. Tan min 1 ini inverse ya teman-teman, maksudnya. Inverse dari tan. Tan min 1x dan e pangkat x itu continue juga di mana saja. Jadi dia terdefinisi di mana saja.
akar dari X pangkat N itu kontinu untuk semua X ketika N adalah bilangan ganjil gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan pangkat-pangkatan begitu. Dan untuk X lebih besar daripada 0. Jadi, ketika N itu bilangan genap, gitu ya. Nanti ini kaitannya dengan perpangkatan. Kenapa kalau ganjil itu dia bisa untuk semua X? Karena gini, kalau perkalian dari bilangan ganjil, perpangkatan dari bilangan ganjil, mau kita pangkatkan berapapun, kalau bilangan ganjil ini tetap bisa menghasilkan suatu bilangan yang negatif. Tapi kalau bilangan genap pangkatnya, nanti pangkatnya bilangan genap, berapapun nanti bilangannya, N sama dengan berapapun ketika kita pangkatkan hasilnya pasti akan selalu positif. Sehingga X-nya harus lebih besar daripada 0 untuk N yang bilangan genap. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita punya min A pangkat 3, saya kurungkan. Ini nanti kan jadinya min A kali min A. Nah ini kan boleh kita tulis jadi min A pangkat 3, begini ya. Nah kalau ganjil, semua bilangan itu bisa kita buat seperti ini. Tapi kalau misalnya genap, min A-nya kita pangkatkan 4. Ini jadinya min A kali min A kali min A kali min A. Ini nanti jadinya A pangkat 4, karena pangkat negatif dengan yang negatif kan jadi positif ya teman-teman ya. Begitu. Nah, itu asal-usulnya nanti. Kemudian ada lagi, ln X itu kontinu untuk X lebih besar daripada 0. Kemudian, karena kalau ln, ini nanti yang diminta itu adalah nilai mutlak dari ln-nya. Kalau ln-nya negatif, kita mutlakkan jadi positif. Nah, selanjutnya ada sin min 1x serta cos min 1x. Ini keduanya adalah inverse dari fungsi sin serta fungsi cos. Ini kontinu pada rentang min 1 kurang dari x kurang dari 1. Jadi di antara 1 dan min 1, begitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya dua fungsi yaitu f dan g, di mana f dan g ini kontinu pada x sama dengan a. Maka, semua pernyataan di bawah ini juga bernilai benar. Yang pertama, f ditambah atau dikurang dengan g juga kontinu pada titik x sama dengan a. B, f dikali g juga kontinu pada x sama dengan a. C, f dibagi g juga kontinu pada x sama dengan a, tapi dengan catatan GA itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, diketahui limit dari x mendekati a untuk gx sama dengan L dan f kontinu pada L. Maka limit x mendekati a dari f gx itu sama dengan f fungsi f limit x mendekati a gx atau f sama fl gitu ya. Nah, yang keempat, misalkan g kontinu pada a dan f kontinu pada ga, maka komposisi f bundaran g itu juga kontinu pada a. Nah, komposisi ini maksudnya, jadi kita kalau misalnya kita punya f x bundaran g x, ini nanti bisa kita tulis sebagai f x-nya kita ganti dengan fungsi x, gx gitu. Jadi seperti ini. Jadi ini kaitannya dengan yang di atas. Lebih kepada yang nomor 4 ini, poin 4 ini adalah lebih kepada akibat dari yang ada di atas ini, yang dari nomor 3. Gitu ya.
Nah, kemudian ayo kita masuk ke contoh kita yang kedua. Tentukan di mana f kontinu untuk fx sama dengan x pangkat 4 min 3 x kuadrat tambah 2 per x kuadrat min 3 x min 4. Nah, kita perhatikan bahwa f ini adalah bentuk pecahan dari dua polinomial. Misalnya saya buat ini jadi gx per hx gini ya. Sehingga nanti gx ini kontinu. Karena ini polinomial ya. Tadi menurut teorema yang pertama ini kontinu. Yang bawah juga kontinu. Sehingga menurut tadi teorema pada poin yang kedua, nah ini bentuk grafiknya. Ini kita akan bahas lebih lanjut. Sehingga menurut teorema kita yang kedua, harusnya ini juga kontinu. Maka fx ini kontinu. Kita perhatikan grafiknya seperti apa. Nah, grafiknya seperti ini. Loh Bu, tapi tadi kan kontinu Bu, kok grafiknya jadi seperti ini? Ada titik yang tidak kontinu. Ya, kita akan bahas mengapa titik ini bisa pada bagian ini, kok grafiknya bisa menjelaskan tidak kontinu, padahal secara teorema ini tadi kontinu. Gitu. Nah, kalau dari grafik, ini ada yang namanya kita sebut sebagai asimtot. Asimtot ini, kalian bisa lihat di sini, adalah garis yang warna merah ini. Jadi kalian lihat ini ada grafik kita yang pertama, ini ada grafik yang kedua. Tapi keduanya ini nggak ada yang berani melewati ya. Nggak ada yang berani melewati garis ini. Paling dia hanya mendekati, makin mendekati aja. Tapi tidak memotong. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai asimtot. Asimtot itu adalah garis yang tidak dipotong, tapi didekati, tapi tidak dipotong oleh grafik. Seperti yang merah ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya tentang asimtot. Nah, kemudian adanya asimtot ini nanti menyebabkan terjadinya diskontinuitas pada X sama dengan 4 karena kebetulan asimtotnya ada di X sama dengan 4. Nah, dari teorema yang sudah disebutkan, tadi teorema kedua, F itu kontinu ya pada semua X. Gitu. Tapi ingat, di poin kita yang kedua, ketika dia pembagian, itu penyebutnya itu kan tidak boleh sama dengan 0 ya, sehingga kita harus cari nih pembuat nolnya apa. Nah, kemudian ternyata ada dua pembuat nolnya teman-teman. Ada X sama dengan, kalau dari sini jadinya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4. Oh lah wajar kalau begitu, ternyata di X sama dengan 4 dia discontinue. Pas di asimtotnya. Nah, kalau di X sama dengan min 1 dari grafik kok continue, Bu? Iya, continue, tapi ketika kamu masukkan X sama dengan 1, sama dengan min 1, nanti yang di bawah ini jadi min, jadi 0, fungsi jadi tidak terdefinisi, gitu. Maka disebutkan di sini F itu kontinu untuk seluruh X, untuk semua X kecuali di pembuat nolnya, teorema 2 ya, dimana X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 4. Nah, begitu kira-kira bisa saya sampaikan. Nah, ini juga ada contoh kita yang ketiga. Nanti silahkan untuk contoh ketiga ini lebih ke kombinasi, gitu ya. Nah, ada definisi kita yang terakhir, silahkan nanti dibaca juga. Ini nanti akan mengantarkan kita pada bagian berikutnya. Ya, saya rasa seperti itu dulu penjelasan kita. Terima kasih, semoga bisa melengkapi pemahaman kalian ya. Selamat belajar.